Udah nggak perlu bingung. Jadi cari contekan, cari template. Iya. Udah gitu doang sih, emang bener nih. Tinggal searching. Makanya tampaknya kayak gini. Secure coding, ya nggak? Mau bahas misalnya SDLC, Software Development Lifecycle, tinggal masukin Secure SDLC. Secure SDLC konsepnya sederhana kok. Tiap tahap Software Development Lifecycle selalu ada paralel tahapan pengaman security-nya. Jadi kalau ini masih bahas di SDLC di tahap awal bahas konsep, ya di sini bahas security risk-nya apa nih dari konsep yang mau dibangun gitu. Terus tiap tahapannya ada padanannya. Cari di internet langsung muncul. Gitu. Coding pakai Java tinggal masukin Java security, mau pakai framework apapun akan muncul. Atau lebih spesifik ini misalnya kita prosesnya input Java security input, jadi kita dapat template contekan. Oh iya, masalah utama dari secure coding salah satunya gitu ya, majornya itu adalah input validation. Dan sisanya mainnya ada di situ. Sisanya kemudian bicara soal autentikasinya, bicara IDOR yang baru sekarang, dan seterusnya lah. Indirect object request gitu kan. Jadi kalau kita request, anggaplah ada variabel user ID misalnya. Nah, di satu URL, user ID-nya kita ganti, kita bisa tuh akses ke datanya si user itu. Nah, tinggal ini di mining deh, diganti misalnya user ID nomor telepon, masuknya nomor telepon dari 000 sampai 9999 gitu. Basic idenya begitu. Jadi sekarang saya cuma satu, di kantor saya juga begitu. Jawabannya cari di internet. Bahkan gini nih, cara paling cepat buat belajar itu ngajar. Di perusahaan saya nih ada satu anak masuk ijazahnya cuman SD, anak jalanan beneran, lahir di gerobak, didorong-dorong sama bapaknya. Nah, sekarang cyber defense-nya Kemhan, komputer biasa dia ngurus. Cara belajarnya bagaimana? Secara umum nih kalau di kantor, apa yang paling dia nggak tahu? Sebutin 5 yang paling dia nggak tahu buat kerjaan dia. A, B, C, D. Ya. Yang paling dia nggak tahu, 2 minggu lagi suruh ngajar. Sisanya dia bisa cari di internet, dia nanya sama temennya segala macam. Waktu ngajar kita koreksi, kira-kira begitu. Jadi Mas, kalau mau bisa secure coding, ngajar temennya. Ya. Udah paling cepet deh itu, nggak ada cara cepet yang lain selain ngajar. Mau ngajar enak ini dah, kita di TTS ya. Iya. Terus kuliahnya pasti bukan di TTS kan, kayak Dejen Secure Coding kan. Nah, pindah kampus. SKS bisa pindah kan? Bisa. Jadi jawaban saya salah tadi, diganti. Jawabannya cuma satu, pindah kampus di TTS. Jadi di TTS saya lagi maksa anak-anak nih, kalau bisa mulai ngajar workshop. Korban pertama si Grasberg, mana nih anak satu Grasberg? Oh, mana? Tidur. Jadi ngajar workshop ya, workshop. Nggak lama, cuma 3 jam, peserta juga nggak banyak, 10-15 doang. Ngajar. Jadi nanti minggu depan korban selanjutnya siapa? Lu Fatah? Oh nggak berani, dia nggak mau. Jadi ntar kayak gitulah, ngajar. Terus sama nulis buku, gitu. Oke, lanjut siapa lagi? Nah, udah banyak dah lo. Moderator yang ngatur. Ini punya cuma apa lagi? Gitu ya? Bayarannya mahal loh. Iya, nggak apa-apa, orang duit gua masih semua. Ini Bapak Doni, kemana Bapak Doni? Aduh, Bapak Doni. Ada di belakangmu. Oh ini dia, bos ini dong. Ini udah warang. Alasan bisa aja. Bisa aja alasan. Ntar tolong pertanyaan dibuat untuk pemerintah semua biar Bapak Doni jawab. Ya. Oke nih, saya tertarik sama Om Gildas nih.
nih di luar konteks aja ya. Nih mau nanya nih Yang tanya yang mana sih? mau nanya perjalanan kuliahnya itu 2,11 kuliah sampai akhiran atau gimana Om? Terus passion terbesarnya apa hingga bisa sampai sekarang saat ini gitu? Itu yang 11 sumbangan juga ya, Das. Aduh. Ya udah, itu dulu. Ya. Mas bentar, mungkin langsung sebelahnya tadi siapa? Ini tadi. Tapi ingetin yang tadi tanya apa suka lupa deh. Ya, 11 gimana tuh ceritanya ya? Baik, melanjutkan tentang keamanan data. Tadi kan ada pembandingnya Pak Lapa ya, Pak Gildas ya. Tapi bertanya ke Pak Ono nih. Ini seperti kita menggunakan Linux dengan Windows ya. Bisa dibilang mungkin Linux lebih secure. Tapi kan ternyata lebih banyak pengguna Windows Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa misalnya di aplikasi saya sebut aja WhatsApp atau Telegram itu bisa lebih secure dalam penggunaannya. Apakah kita bisa melakukan enkripsi sendiri atau sudah pasrah aja gitu ya? Data-data kita itu bisa di Maksudnya gimana caranya kita pakai WhatsApp supaya bisa lebih secure lagi dari sekarang? betul. Enggak, bukan bandingin sama apa kan? Kalau dari penjelasan Pak Gildas tadi kan lebih Secure emang. lebih secure ya. Tapi kalau kita mau beralih ke Palapa, permasalahannya adalah penggunanya sudah lebih besar daripada begitu Pak. Terima kasih. Jadi dia pakai tetap WhatsApp tapi lebih secure. Ada satu lagi ya tadi ya kayaknya. Ya, ini Bang Gildas saya mau tanya, saya kan kebetulan senior project leader salah satu perusahaan multinasional dan kantornya juga nggak di sini di luar negeri. Kemudian lagi WFH di sini beberapa bulan. Tanya ke Pak Dani kan? Pak Gildas, Om Gildas ya. Yes. Ya jadi gini Pak, Om, kan kantor saya itu dia mewajibkan setiap employee-nya ya, dia itu menggunakan virtual desktop environment. Yang artinya kita itu VDI, virtual desktop environment. Ya, kita tuh wajib connect ke VPN mereka dulu. Tadi kan dibahas tentang split tunneling ya. Tapi pas saya itu dia menggunakan full tunneling gitu. Jadi setiap employee yang connect itu wajib masuk ke VDI itu. Dia tidak bisa mengakses situs di luar itu gitu. Dan itu internal ya. Dan menggunakan Fort Authentication. Jadi pertama itu kita Fort Authentication 4 kali jadi. Yang pertama menggunakan password, itu kan udah pasti. Dan yang kedua menggunakan Google Authenticator. Terus yang ketiga kita tuh menggunakan Palm Vein Authenticator yang berbasis tangan gitu loh. Jadi mendeteksi pembuluh darah. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, itu kita menggunakan ID card gitu sebelum connect ke VDI-nya itu. Jadi di situ tuh sebenarnya setiap dokumen yang ada di dalam VDI itu ketika kita pindahkan ke luar environment itu tidak bisa dibuka gitu loh. Dan itu pertanyaan saya itu sebenarnya itu mirip seperti konsep di Palapa bukan sih? Karena saya memang nggak di sini gitu. Ya itu. Tapi kan nggak fun kerja begitu ya? Iya. Iya, jadi 4. Tapi dapat duit, jadi nggak masalah juga. Ya kebetulan perusahaan multinasional Pak. Jawab aja nih. Saya sih kuliah nggak cuma nyampe tempat parkir, nyampe kelas beneran. Nginep di lab jangan-jangan. Enggak. Cuman saya masuk kelas buat ini jualan, buat dagang. Karena orang tua saya bayar saya buat kuliah itu cuman daftarnya doang. Mau masuk sisanya bayar sendiri gitu. Jadi anak saya juga begitu, cuman karena generasi berikutnya ada peningkatan, jadi saya bayar masuk sama tahun pertama, tahun kedua sampai lulus dari sendiri. Gitu. Jadi ya karena mesti nyari sendiri, saya kampus itu buat jualan. Kalau beneran buat urusan akademis cuma 5 kali kayaknya, 5 pertemuan. 1 nyari temen, 2 sebelum meet buat minjem catatan, 3 pas meet, ikut ujian sebelum final sama final, 5 kali lah 1 mata kuliah kira-kira gitu. Sisanya ya buat jualan.
Terus saya angkatan 91, wisuda 98, jadi pas 14 semester. Gitu. Karena sayang juga ya, masa orang tua kita kan bayar masuk kuliah jatahnya 7 tahun, 14 semester. Masa cuma dipakai 3 tahun kan kurang ajar. Kayak kita dibayar kontrakan setahun, 6 bulan udah nggak dipakai kan nggak menghargai yang bayar. Jadi saya pakai sampai komplit 14 semester gitu. Iya. Terus yang nanya stres. ya sisanya sih memang apa ya? Ya perjalanan hidup. Karena saya sebetulnya lebih suka ngurusin anak-anak jalanan dari lahir. Orang tua saya kerjanya begitu dari belum nikah, saya lahir udah sama mereka gitu. Cuman kan ya entah bagaimana lah bisa nyasar sampai ke cyber security, mungkin karena senang juga gitu ya. Karena dulu kalau saya umur 45 tahun, saya ingat tuh dulu kan nongkrongnya di stasiun Senen tuh, di gerbong-gerbong kereta api gitu. Karena orang tua saya ngajarin, ngasih makan mereka tuh. Jadi saya kecil tuh nontonin mereka latihan nyopet, segala macam tuh. Latihan mereka nih. Iya, tidur juga mereka. Jadi mungkin itu terbawa gitu. Untungnya nggak jadi jahat. Tadi kaitan sama VDI dengan autentikasi segala macam banyak. Bagus mas pakai VDI. Gitu ya. Kenapa? Berarti terkonsolidasi, nggak ada kalau toh laptopnya hilang nggak di kita. Buat admin juga kalau kita bicara tadi Sakti itu konsepnya jadi jump host. Jadi virtual desktop khusus untuk admin, toolsnya ada di situ, hak aksesnya semuanya di situ, nggak dari laptop. Ya, nggak dari. Jadi laptopnya nanti terblok gitu loh. Betul. Nah, cuman kenapa jadi banyak autentikasi yang multiple begitu? Padahal menurut saya ada jauh yang lebih sederhana, keamanannya jauh lebih tinggi. Pakai smart card, pakai digital certificate. Ya itu Pak, tadi udah Pak, itu yang terakhir. Jadi kita punya smart card itu. Punya smart card, Nah, iya. certificate. Jadi ada card readernya itu. Ada Oke. sertifikatnya itu di dalamnya itu. Ya. Yang ID employee-nya ID. Ya, oke sih. Iya, cuman ujung-ujungnya tergantung risiko yang mau di manage apa, gitu ya. Betul. Kalau saya jadi dalam konteks Sakti tadi, gitu ya. Jadi gini, Sakti yang kita buat 2009 sampai sekarang tuh udah naik tiga versi lah. Dan Sakti versi 1.0 itu tanda kutip sebetulnya udah versi 2.0 buat desain keamanan tingkat tingginya, cloudnya Total Group, gitu. Yang saya dulu sebagai arsitek di Total Group di Prancis 2002 sampai 2005, dapat tugas untuk mengamankan informasi yang sangat bernilai, gitu ya. Kalau di Migas tuh satu set TPK beli $2 juta, $3 juta tuh kayak beli kacang goreng, gitu. Jadi kita manage modelnya begitu. Ya tadi didesain ekosistem dan teknik digital supaya keamanannya bisa maksimum. Dalam konteks tadi kalau memang benar keamanannya mau maksimum, bukan cuma sekedar virtual desktop, tapi mestinya kalau dari sisi kami ya punya laptop khusus dedicated di hardening. Kita bilang secure client karena kita develop OS-nya dari Linux from scratch, itu jadi semua komponen dibuang di hardening lain-lain. Udah cuman dari dia ke sana doang. Ini juga cuma bisa dipakai ke situ. Jadi kita punya 2 laptop nih. Kayak di Kemhan, ekosistemnya Kemhan, cyber defense-nya Kemhan-nya keamanannya tinggi. Itu adminnya punya 2, satu laptop untuk dia kerja, satu laptop untuk dia kerja sebagai admin. Gitu. Itu menurut saya ya, keamanannya jauh lebih tinggi. Dari sisi security manajemennya relatif lebih mudah sebetulnya, karena lebih terstruktur. Kalau tadi kan masih melibatkan Google dan sebagainya. Tapi anyway, saya tidak bisa bilang itu benar itu salah, tapi keamanannya bagus. Iya, jadi 4 kali gitu. Iya. Itu kalau serius begitu tuh modelnya. Ke VDI itu kita mesti melalui VPN dulu. VPN-nya itu kita kan menggunakan Global Protect ya. Global Protect itu dari apa sih, saya lupa tuh, SIG itu. Itu
setelah di situ VPN-nya kan nggak boleh split tunneling kan? iya nggak bisa benar, full itu haram full hukumnya. tunnel, jadi dia langsung full tunnel, nggak bisa buka apapun, jadi kita kayak terisolated gitu loh. Betul. PC kita setelah terisolated baru kita harus login lagi ke video itu. Ada masalah lagi sebetulnya Mas. Kenapa kita kalau kami ya dalam konteks sakti kita nggak mau pakai PC yang laptop yang sama? Iya. Karena gini, even tidak boleh split tunneling. Ini saya punya laptop, ya. Kemudian laptop saya kena malware nih. Kemudian ini masuk ke dalam VPN tunnel yang nggak boleh split tunneling, tapi dia tetap bisa browsing ke internet. Mas laptopnya saat masuk ke VPN boleh browsing ke internet? Nggak bisa sama sekali, Nggak bisa. terblok. Nah itu oke. Harus satu situs doang, itu situs untuk mengakses VDI. Iya, cuma ke VDI doang. Iya. Nggak bisa ke yang Iya. lain. Itu oke. Tapi saya berpikir nih kalau mau attack nih Mas ya dalam skenario tadi, berarti saya take control laptopnya Mas sebagai admin. Nanti saya attack si VDI-nya. Enggak, jadi gini Pak, VDI-nya itu juga canggih juga Pak. Setelah VDI misalnya ter-attack, saya pernah diituin, itu langsung terisolated, dia menggunakan AI. Mantap. Gitu. Berarti nanti di hardening di VDI. Iya, Cache itu juga. manajemennya, di freeze segala macam. Iya, gitu di ya. freeze otomatis Ya. dia jadinya. Jadi tadi ini contoh bagus ya teman-teman. Dalam artian security level kalau mau keamanan tinggi itu akan berlayer-layer tuh. Iya. Nggak cuma selayer 2 layer. Gitu ya. Ya drawbacknya tadi nyaman atau tidak nyaman. Tapi kalau menurut saya nyaman atau tidak nyaman soal mindset. Kalau saya manage sistem yang value-nya tinggi, risikonya sangat tinggi, saya lebih nyaman model begitu. Kenapa? Kalau sampai itu bermasalah, saya tanggung jawab. Jadi Mas kerja bisa relatif dengan tenang. Iya, Gitu kan? walaupun banyak autentikasinya gitu. Iya betul. Bukan soal itu kan tadi sampai ke level VDI-nya pun Iya, secure. VDI-nya secure Iya. jadi. Karena kalau enggak saya mikirnya tadi kita attack VDI-nya, dari VDI kita bisa lompat ke dalam. Lu masih bisa attack dia, guys. Apa? Bikin dia mabuk. Nah, itu cerita lain. Itu nanti ada teknik kontrol namanya under duress. Jadi kalau Mas dalam kondisi terancam, itu ada protokolnya. Nggak punya protokol itu nggak? Oh, kurang tahu Pak, saya. Nggak tahu ya, berarti nggak punya. Bisa tidak? Bisa. Berarti bisa, iya betul. Berarti bisa. Saya dulu di Total Group, kita punya protokol itu. Jadi kalau personel yang dalam kondisi terancam, dia mesti ngikutin si pengancamnya. Misalnya nih, saya diculik mau ditembak mati atau disiksa gitu. Ya saya tetap mesti ngasih password saya, smart card saya, PIN saya kasihin, akses saya kasihin, gitu. Tapi kita punya protokol yang akan memberi notifikasi si Security Operation Center kalau saya dalam kondisi terancam, under duress bilangnya. Ya. Jadi kalau saya kondisi terancam, misalnya user ID saya Gildas. Kalau lagi kondisi normal, Gildas 123 misalnya. Jadi waktu saya kasih diancam sama Kang Ono, saya kasih itu user ID Gildas, kasih PIN-nya, kasih password-nya. Kasih semua. Dia bisa pakai. Iya, dia senang dia dapat datanya. Disiapin datanya. Yang isinya data asli tapi palsu. Paham ya? Karena kalau nanti dia dapat akses misalnya ke file server, tapi nggak ada datanya bodong, nanti kan dia tahu sebohongan. Oh iya iya. Disiapin jadi ada protokolnya. Jadi dia senang dapat datanya, dapat file-filenya, dapat informasinya asli tapi palsu, gitu ya. Saya juga senang, saya nggak jadi disiksa. Perusahaan juga senang informasinya aman. Oh iya. Jadi benar. Nih dulu kita di Security, jadi mindset kita sama. Iya, siksa orangnya. Iya. Jadi gitu ya. Dan bukan sekali dua kali lo kasus gitu. Ada salah satu Bitcoin exchange, saya lupa namanya apa. Di atas nggak bisa, CEO-nya diculik. Iya, CEO-nya diculik, disuruh ngasih private key-nya. Jadi kasihin lah. Oke, siap. Kita bicara attack yang levelnya berbeda. Oh iya benar. Jadi itu pengalaman fisikal ya. Iya. Bapak itu tadi masalah WA dan apa ya? Oh, Palapa supaya bisa WhatsApp supaya bisa secure kayak Palapa. Gampang sih. Nanti kalau kita ngirim teks, di-encrypt dulu teksnya. Bukan pakai end-to-end encryption Palapa ya. WA bukan. Jadi kita tetap kayak ngetik. Cuman ketikanya kita masukin dulu misalnya GPG. Besok gua kasih lihat caranya ya. Tapi kita masukin, kita encrypt pakai GPG. Kirim ke sebelah sana, udah kita kirim teksnya dalam bentuk encrypted, udah WhatsApp nggak akan bisa baca, taruhan. Simple loh, betul ya? Betul kan? Betul kata dia juga, dia kadang-kadang pinter. Kalau dosen selalu benar, kalau salah ntar IPK gue dikurangi. Benar.
Cuman gini ya, yang korban di sini sebenarnya bisa banyak. Satu Doni, terus siapa si Andri Johari, mana dia Andri Johari? Andri ada tuh, itu korban juga sebenarnya. Ada satu lagi Malik tuh, mana Malik? Itu korban juga nih. Jadi Doni kabur aja. Doni kabur dia, gitu. Jadi ngasih tahu korbannya banyak. Profil korbannya ya. Kalau dia urusan hoax, internet safety segala macam tuh Doni BU. Kalau Malik sama Andi Johari itu sama tuh profilnya, itu bangsanya Python lah, itu bisa tuh manusia itu parah banget nih, dua itu parah. Ya lanjut. Siapa lagi? Udah nih. Oke, satu. Langsung tiga ya. Korban mana korban? Korbannya nambah dong. Ini sebenarnya Pak Diki juga bisa korban ini sebenarnya. Dia cekat Pak, aja di Pak. dua itu. Dia kalau mulai dibuka profilnya, lebih parah juga nih orang satu. Dia lebih layak di sini sebenarnya. Dia lebih layak di sini daripada kita. Cengir aja dia. Peserta gua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya bukan IT, jadi tanyanya mungkin lebih general. Jadi kalau semacam sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi ataupun semacam Tokopedia ataupun bank digital, bank-bank mini itu kan semakin mempermudah kita. Tapi satu sisi juga kalau tadi mendengarkan cerita dari Pak Gildas, berarti jauh lebih rentan. Padahal kita ke depan nanti arahnya kemungkinan akan ke situ. Bagaimana cara kita untuk mengamankan atau biar kita aman setidaknya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah mendengarkan paparan mengenai cyber security, sepertinya detail banget dan jarang ada yang benar-benar aman. Atau bisa jadi kita ya udahlah nggak usah dipikirin cyber security, yang penting kita normal aja deh. Nggak perlu data, hampir semua data kita kan bisa diambil, baik itu NIK, baik macam-macamnya. Jadi selama kita bukan orang yang terlalu bernilai, jadi aman aja lah. Jangan bernilai seperti itu. Tadi tujuan siapa? Saya kurang tahu mungkin. Oh, kalau gitu Pak Dani dulu. Ya, Pak Dani. Yang dulu jadi korban. Iya, sebelum menjawab saya mungkin tadi mau nambahin yang mau belajar security yang mana ya tadi Pak Ona kan udah jawab sama Pak Yudas. Kalau saya mau ngasih advice, belajar yang banyak orang nggak bisa. Nah ini unik, tidak banyak orang bisa. Nah ini sekarang pengetahuan saya untuk dunia security telco, untuk core network itu di Indonesia kurang. Kalau security networking, jaringan, application banyak. Tapi untuk core network telekomunikasi, kaitannya security misalkan dengan SS7, kemudian ada untuk Sixtran, kemudian ada, itu kurang gitu. Dan mayoritas yang menguasai dan bekerja di sini itu BPI, Bangladesh, Pakistan, India. Apalagi India. Nah itu saran saya teman-teman kalau backgroundnya udah paham networking, belajarlah basic dasar telekomunikasi. Itu kita masih butuh banyak, maksudnya di Indonesia itu banyak. Misalkan ini ada di Indonesia ada 5 operator nih ya. Yang paling besar ada Telkomsel, Indosat, XM, dan lain-lain. Ini yang menguasai security core network di telekomunikasi. Orangnya dikit dan nggak ada regenerasi pun. Nah ini kalau bisa jangan sampai ini juga orang asing yang banyak malah berkecimpung di sini. Nah ini sudah terjadi, apalagi di telco ini banyak itu adalah managed service. Managed service itu kayak beberapa telco, dia nggak punya infrastruktur, pokoknya udah dikasihkan ke salah satu vendor. Dia tahu beres, telco hanya ngurusin
pelanggan dan diem, ya. Nah itu rawan sekali. Kalau tadi kita bicara kedaulatan cyber, kedaulatan data, kalau di security-nya aja orang asing yang megang, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan itu security itu, saya kebetulan ada beberapa kerjaan tuh nyari orang itu susah. Padahal orang banyak. Karena orang banyak. Kalau security aplikasi, networking mungkin enggak. Dan tadi kembali, sekarang lebih mudah apa kata Mbak Google. Dan kembali ke minat baca. Jadi itu mungkin yang kalau saran saya, cari sesuatu yang jarang orang bisa, perdalam. Tadi pertanyaan itu udah kejawab. Nah, kalau yang pertanyaan ini, Biar gue selamat. jadi memang kadang-kadang menjadi bukan siapa-siapa itu amat. Atau kita bisa sebutnya under radar. Ya, tapi kalau memang kan nggak mungkin kita nggak ingin maju atau berkembang ya makin. Tapi yang penting juga tadi masalah deteksi masalah security yang biasa melekat di kita ini kan orang yang bukan expert di IT ya, misalkan itu selalu handphone, kemudian laptop atau tablet atau iPad atau yang nah itu banyak yang sudah ada di aplikasi itu software yang kayak selain antivirus anti malware yang mulai dari open source sampai yang lisensi. Walaupun nggak punya background orang teknik atau orang IT, menggunakan software anti malware buat kayak Netmon itu nggak apa-apa. Yang ringan-ringan itu belajar, misalkan di handphone diinstal aplikasi malware. Nah itu ada bahasa sederhananya di seluler pada saat kita menggunakan seluler data, bukan wifi ya, itu kan kita bisa milih aplikasi mana yang kita seluler datanya kita nyalain. Kalau kita matiin, berarti dia nggak ada traffic harusnya. Ya kan off kan bisa kalau pengen menghemat kuota kan di off-offin tuh. Tapi begitu connect ke wifi memang semuanya nyala otomatis walaupun posisi selulernya off. Nah dari situ itu bisa di install dengan yang baik yang kalau di Android mungkin banyak yang open source ya. Kalau di iPhone ada yang berbayar. Di anti malware itu nanti akan baca traffic ini aplikasi ini saya matiin seluler datanya. Tapi kenapa dia masih uplink? Seperti ada something. Sama juga di laptop juga gitu. Itu yang awam yang nggak perlu knowledge dalam dari situ aja. Terus mungkin tadi juga biasanya yang malware atau yang software intrusion itu juga meng-create IPN sendiri. Kita biasanya kan IPN otomatis keinstall ke Indosat atau Ponsel. Kalau ada tiba-tiba di HP saya nggak sengaja install sesuatu atau ngeklik sesuatu, biasanya kalau di Android lebih rentan dibanding iPhone ya. Bukan saya promosi iPhone itu, tapi praktek yang terjadi itu Android itu paling rentan. Misalkan nggak sengaja keklik nggak bisa gitu, kan ada malware misalnya ngirim link atau di attachment kita exploit dengan sekali klik, atau yang sekarang di Android malah nggak perlu zero click itu ada. Jadi dikirim zero SMS itu exploitnya nggak perlu kita ngapain, klik langsung semua keinstall sampai dia itu bisa nginstall ke ROM. Jadi mau di factory reset masih balik lagi. Nah, itu memang satu-satunya jalan HP dibuat. Nah, itu kalau tiba-tiba terasa saya matiin seluruh datanya, banyak aplikasi biar hemat kuota, nanti ada traffic balik, kemudian HP gampang hangat ya. Karena itu traffic datanya itu berarti uplinknya itu besar. Makanya kalau di browsing di detik yang kejadian di Mesir, kejadian di Middle East itu yang sampai kedetek servernya di Indonesia
itu mereka para aktivis itu merasa habis itu panas, atau enggak baterainya cepat habis, atau kuotanya cepat habis. Tapi kalau dia automatic rate APN sendiri, kuotanya nggak ngambil dari kuota kita. Nah itu mungkin kadang-kadang orang juga nggak ngecek. Atau misalkan di internet kan banyak tuh IPN. Ini kalau pakai IPN yang ini nggak standar dari telco lebih cepat. Nah, beda kemana kita nggak tahu. Nah itu hati-hati juga. Jadi ya, yang nggak perlu basic pengetahuan tinggi, tapi dari behaviornya perangkat kita ini kita akan oh ini begitu. Gitu. Terus tadi kalau yang masalah WhatsApp, kalau di mobile atau di Microsoft udah sekali kena intrusion, kemudian udah masuk ke ROM, itu betul kata Pak. Ya kirim chatnya di PGP encrypt, jadi kayak kirim attachment, bukanya nanti nggak di WA dibaca langsung. Karena kalau udah ke intrude, udah kendali alat handphone kita ini ya yang punya intrusion tadi. Dari mau walaupun sintaknya beda, misalkan nomor WhatsApp-nya pakai nomor luar, itu kalau mau dapat konten itu tadi satu-satunya intrusion aja. Kalau di OS di Apple itu memang masih untuk versi yang terbaru belum sampai masih 14-15. Tapi kalau di Android itu sampai versi yang terbaru belum bisa. Itu yang apa? Ya memang kalau dari di PGP itu dua kali kerja, tapi itu yang aman. Karena di traffic normal aja, maksudnya hanya misalkan di traffic apa di sisi core-nya ya, kalau kita ambil tiketnya itu udah ada yang dari core itu ada tiket, itu memang konten nggak dapat, tapi point-to-point encryption-nya memang WhatsApp yang versi setelah versi 11 itu, kalau yang sebelumnya itu bisa kayak ada call di record, oh nomor WA ini komunikasi memang nomor ini, sering chat misalkan keluar berapa megabit atau berapa megabyte atau berapa gigabyte trafficnya, tapi enggak, kontennya nggak kebuka. Itu kalau ngambil tiket biasa ya, tapi kalau sudah ke intrusion kontennya dapat, attachment-nya file dapat. Nah kalau hanya traffic biasa itu setelah update